Jika Yahudi melahirkan pemahaman tentang kesadaran pembebasan, Nasrani melahirkan pemahaman tentang perjanjian ilahi, dan Islam melahirkan pemahaman tentang kesadaran berserah diri, maka puncaknya adalah lahirnya sebuah pemahaman yang lebih luas, kesadaran universal, di mana seluruh kesadaran bertemu dalam satu kesatuan hakiki. Jumpa lagi dengan Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkap spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Sufi Channel kembali melanjutkan bahasan yang terdahulu terkait hadirnya tokoh akhir zaman. Tentunya tokoh akhir zaman pun harus mempunyai konsep yang bisa menyatukan seluruh perspektif, seluruh sudut pandang. Sebagaimana pembahasan yang terdahulu, bahwa secara sekuensial agama samawi ternyata ada kebersambungannya, di mana agama Yahudi dengan kitabnya Taurat itu lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya syariat, bagaimana hukum-hukum yang sifatnya material dan fisik menjadi hal yang paling utama dalam mengemban visi dan misinya. Dan selanjutnya agama Nasrani lebih fokus pada hal yang sifatnya hakikat, yaitu keterhubungan dan kebersambungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan kemudian disempurnakan dengan Islam, mempersatukan kedua perspektif tersebut di samping syariat, kemudian juga hakikatnya. Walaupun di endingnya telah mengalami distorsi berupa menghilangnya sisi-sisi hakikatnya, sisi-sisi ruhaniyahnya yang direpresentasikan dari sedikitnya pengamal tasawuf berupa laku tarekat. Atas dasar hal tersebut, maka seorang tokoh akhir zaman harus bisa mempersatukan kedua hal tersebut. Di episode yang lalu sudah dijelaskan bahwa tokoh akhir zaman adalah seseorang yang secara substansi, secara eksistensial dia sejalan dengan Isa Al-Masih. Dia akan membawa nilai-nilai hakikat yang selama ini telah terabaikan, bahkan serasa hilang di muka bumi ini. Pemirsa dimanapun berada, ternyata kalau kita cermati dalam perspektif lain, ada hubungannya juga antara Yahudi, Nasrani dengan Islam, yaitu dalam substansi ajarannya. Bahwa agama Yahudi, substansi ajaran yang dibawa adalah pembebasan. Pembebasan diri dari segala kemelekatan dan atribut duniawi. Dan kemudian agama Nasrani fokus kepada hal yang sifatnya perjanjian antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam agama Kristen, Yesus diyakini sebagai Mesias yang membawa perjanjian baru antara Tuhan dan manusia. Bukan lagi berbasis hukum syariat seperti dalam Yahudi, tetapi berbasis kasih dan pengampunan. Sebagaimana dalam Injil Matius ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Jika Yahudi melahirkan pemahaman tentang kesadaran pembebasan, maka Nasrani melahirkan pemahaman tentang perjanjian ilahiyah. Dan selanjutnya, sebagaimana agama yang saya anut, bahwa agama Islam adalah nilai-nilai yang ditekankan berupa berserah diri, sebagaimana inna dina indallahil Islam, Al-Imran 19, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam atau penyerahan diri kepadanya, karena makna Islam sendiri adalah berserah diri. Lebih lanjut, yang selalu dibaca ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah sebuah bentuk penyerahan diri yang total. Dan lebih lanjut di Az-Zumar 54 yang artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi jelaslah sekuensialnya, runut-runutannya, dimulai dari pembebasan dari segala atribut yang melekat pada dirinya, kemudian dilakukan kebersambungan melalui perjanjian dengan Tuhannya, kemudian berserah diri secara total. Namun pada faktanya, kenapa agama-agama itu ketika mewujud di alam dunia ini, di alam realitas ini, menjadi klaim masing-masing kelompok, masing-masing pihak, masing-masing penganut agamanya. Bahkan masing-masing merasa dirinya lah yang benar, dirinya yang selamat, dirinya saja yang masuk surga. Orang lain sesat, orang lain salah, orang lain masuk neraka semua. Dan akhir-akhir ini kita mendengar sebuah pendapat dari anak muda, yaitu saudari Humaila, bahwa ketika kita masuk surga dari suatu agama, maka kita akan masuk neraka dari agama yang lain. Jadi kita akan kembali masuk neraka yang banyak, itu masuk surganya sekali saja. Itu saya kira itu sebuah sindiran yang cerdas, yang perlu dicermati dengan bijak, bahwa itu adalah sebuah pendapat yang perlu kita renungkan, perlu kita gali secara lebih mendalam. Bahkan tidak hanya klaim-klaim antar agama, bahkan di dalam agama sendiri pun demikian adanya. Satu madhab dengan madhab lain itu saling klaim, saling menyesatkan, hanya dirinya lah yang benar, yang lainnya sesat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, lebih memprihatinkan lagi, ini tolong dicermati ya, hubungan ibadah antara seorang manusia dengan Tuhannya yang merupakan hubungan paling sakral, bagi orang lain adalah sebuah olok-olokan. Ini sungguh fakta yang mengerikan. Saya yakin kita semua paham, bagi orang yang beragama pasti akan merasakan itu. Karena kita juga sering melakukan seperti itu. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan yang merasa diri kita itu amat sakral, bagi orang lain adalah sebagai bahan olokan belaka. Baiklah pemirsa, kita mencoba mengelaborasi kondisi tersebut, karena berdasarkan atas fakta-fakta empiris yang berkembang di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama saat ini sudah menjadi relatif. Agama samawi, agama langit yang harusnya mempunyai nilai kebenaran yang mutlak, turun menjadi relatif. Kebenaran hanya berlaku bagi penganutnya saja,
bagi pihak lain itu dianggap sebagai lelucon, itu dianggap sebagai olok-olok belaka. Atas dasar hal tersebut, maka tokoh akhir zaman yang membawa agama tauhid harus punya konsep yang bisa mempersatukan segala sudut pandang. Karena kebenaran ilahiyah adalah kebenaran yang hak, yang absolut, yang infinity, kebenaran yang mutlak. Artinya, kebenaran yang di atas kebenaran yang pasti, kebenaran di atas hukum-hukum, kebenaran di atas rumus-rumus, apalagi hanya sebatas asumsi, interpretasi, hipotesis, dan seterusnya. Itu jauh di bawah kebenaran hak. Kemudian kalau kita bandingkan, sekarang nilai-nilai agama sudah sangat relatif, kebenaran hanya bagi kelompoknya saja. Itu jauh kalah dengan kebenaran yang sifatnya rasional. Seperti saya contohkan, 2 kali 2 4 dan 3 kali 3 9. Maka seluruh agama, seluruh entitas manusia di muka bumi ini setuju dan membenarkannya. Artinya, kebenaran matematika tersebut di atas kebenaran agama yang relatif, sekalipun itu sumbernya dari kitab suci. Karena yang mengatakannya, yang menerjemahkannya, yang menginterpretasikannya sudah relatif. Walaupun mutlak, ketika ketemu relatif, maka menjadi relatif. Metafisika dikali fisika, maka menjadi metafisika. Demikian, saudaraku. Kembali kepada konsep agama tauhid. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka seorang tokoh akhir zaman, sebagaimana yang telah kami sampaikan di episode yang lalu, mempunyai konsep dimensional. Sudah bukan lagi kita membangun kesadaran di alam realitas ini yang basisnya akal rasional, yang basisnya emosional, tetapi kita tingkatkan kesadaran diri kita menjadi kesadaran rohani, kesadaran di alam nur, di alam cahaya, atau dalam bahasa fisikanya adalah kesadaran di level partikel dan gelombang, di frekuensi yang tertentu dengan partikel subatomik tertentu. Disitulah kesadaran kita akan dibangun. Secara lebih teknikal, tokoh akhir zaman menawarkan sebuah gagasan bahwa manusia harus dapat bersambung dengan Tuhannya melalui tali wasilah. Tali wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan rohani antara manusia dengan Tuhannya yang maha ruh di alam maha kodin, dan sistem itu adalah sistem yang permanen, karena seluruh sistem di dunia ini sesungguhnya adalah sebuah satu kesatuan yang terintegrasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kesadaran universal atau kesadaran kodim adalah puncak kesadaran, di mana seseorang memahami semua realitas, baik fisik maupun yang metafisik, berasal dari sumber yang sama. Dalam fisika, ini mirip dengan teori medan kuantum, di mana semua bentuk energi dan materi berasal dari satu medan dasar yang sama. Dalam tarekat, ini adalah pemahaman bahwa ruhani Rasul dan sistem tali wasilah adalah adaptor dimensional yang menghubungkan manusia dengan kesadaran mutlak. Dan di alam realitas ini tentu ada seorang pribadi, dialah tokoh akhir zaman yang berfungsi sebagai transmitter untuk mempersambungkan antara manusia dengan tali wasilah tersebut. Jadi, kesadaran universal adalah ekspansi dari konsep tauhid yang tidak hanya berbasis agama, tetapi juga berbasis ilmu pengetahuan dan kesadaran kolektif seluruh umat manusia.
Demikian, semoga hal ini mencerahkan. Sampai jumpa lagi dengan kajian-kajian yang lebih mendalam dan lebih menantang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.